Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadidian Renisa Fitri, NIM F1B118039. Pada mata kuliah Sistem Operasi Lanjut, di sini saya akan menjelaskan tentang dua algoritma. Yang pertama yaitu algoritma FCFS atau First Come First Served. Algoritma FCFS ini merupakan algoritma penjadwalan yang paling sederhana digunakan CPU. Dengan menggunakan algoritma FCFS, proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FIFO queue atau antrian dengan prinsip first in first out. Sesuai dengan waktu kedatangannya, proses yang tiba terlebih dahulu lah yang akan dieksekusi terlebih dahulu pula. Contoh permasalahan. Ada 4 buah proses yang datang secara bersamaan, yaitu pada 0 ms. P1 memiliki burst time 8 ms, P2 memiliki burst time 7 ms, P3 memiliki burst time 10 ms, P4 memiliki burst time 6 ms. Apabila kita gunakan algoritma FCFS ini, maka analisisnya akan dijelaskan dalam Gantt chart sebagai berikut. Simbol P di sini yaitu proses, simbol T yaitu times. Untuk pengerjaan P1 di sini membutuhkan waktu pengerjaan selama 8 ms. Ketika P1 telah dieksekusi, maka selanjutnya yang akan dieksekusi yaitu P2 dengan waktu pengerjaan yaitu selama 7 ms. Ketika proses P2 telah selesai dikerjakan, maka posisi P2 yaitu berada di 15. Setelah P1 dan P2 telah dieksekusi, maka P3 selanjutnya yang akan dikerjakan dengan waktu pengerjaan yaitu selama 10 ms. Jika P3 telah selesai, maka P3 berada di posisi P25. Setelah P1, P2, P3 telah dieksekusi, maka yang terakhir dieksekusi yaitu P4. Waktu pengerjaan P4 yaitu adalah 6 ms. Jika P4 telah selesai, maka P4 berada di posisi ke-31. Algoritma FCFS dalam prosesnya tidak mengizinkan sebuah penyalaan dari segi apapun. Dengan kata lain, algoritma FCFS ini bersifat non-preemptive atau tidak dapat dilakukan interrupt oleh proses lain, walaupun proses yang menunggu memiliki prioritas yang lebih tinggi. Jadi maksudnya di sini yaitu algoritma FCFS merupakan algoritma yang pengerjaannya itu dapat disebut sebagai proses antrian. Jika proses 1 belum selesai dikerjakan, maka proses selanjutnya tidak dapat dikerjakan. Jadi, selanjutnya kita akan menjelaskan algoritma kedua, yaitu multi-level feedback queue. Multi-level feedback queue merupakan algoritma yang hampir sama dengan algoritma multi-level queue. Perbedaannya yaitu algoritma ini mengizinkan proses untuk pindah antrian. Jika suatu proses menyita CPU terlalu lama, maka proses itu akan dipindahkan ke antrian yang lebih rendah. Hal ini menguntungkan proses interaksi karena proses ini hanya memakan waktu CPU yang sedikit. Demikian pula dengan proses yang menunggu terlalu lama. Proses ini akan dinaikkan tingkatannya. Biasanya prioritas tertinggi diberikan kepada proses dengan CPU burst terkecil. Dengan begitu, CPU akan terutilisasi penuh dengan perangkat input-output dapat terus sibuk. Semakin rendah tingkatannya, panjang CPU burst proses juga semakin besar. Algoritma ini sangat bergantung pada besar kecilnya kuantum masing-masing proses. Kita dapat melihat pada gambar berikut.
semua proses yang baru datang akan diletakkan pada ekue 0 atau kuantum 8 ms. Jika proses tidak dapat diselesaikan dalam 8 ms, maka proses tersebut akan dihentikan dan dipindahkan ke ekue 1 atau kuantum 18 ms. Ekue 1 hanya akan dikerjakan jika tidak ada lagi proses di ekue 0, dan jika suatu proses di ekue 1 tidak selesai dalam 18 ms, maka proses tersebut akan dipindahkan ke ekue 2. Ekue 2 akan dikerjakan bila ekue 0 dan ekue 1 kosong, dan akan berjalan dengan algoritma SCFS. Baiklah, mungkin itu saja presentasi saya. Sekian dan terima kasih.